Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar ya dan membahas materi mengenai kegiatan ekonomi. Oke, BTW kegiatan ekonomi ini ada di bab kedua ya di buku ekonomi kalian. Nah, pada bab yang kedua kita akan membahas 7 alur tujuan pembelajaran. Nah, tapi pada video kali ini kita hanya fokus pada alur tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Oke. Nah, kita akan mulai dari kegiatan ekonomi berupa produksi. Oke, mungkin kalau kalian lihat nih gambar yang ada di slide. Oke. Nah, kalau kalian lihat itu adalah para pekerja yang sedang melakukan kegiatan menjahit, ya enggak? Oke, nah berarti kalau misalkan kita ngelihat nih sekilas gitu ya dari gambar yang ada di slide, kita bisa mengartikan bahwa kegiatan produksi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sama seorang produsen untuk menambah atau menciptakan nilai guna dari sebuah barang atau jasa. Seperti itu ya. Nah, ketika seorang produsen mau menghasilkan barang atau jasa, pasti seorang produsen itu membutuhkan sebuah yang namanya faktor produksi, gitu ya. Jadi faktor produksi ini adalah input yang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa, ya. Nah, faktor produksi sendiri itu akan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada faktor produksi asli dan yang kedua ada faktor produksi turunan. Oke, faktor produksi asli nanti terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam dan ada sumber daya manusia. Oke, kita bakal ngebahas poin yang pertama dari faktor produksi asli berupa sumber daya alam. Oke, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang tersedia langsung dari alam. Oke, salah satu komponennya itu seperti komponen yang ada di salah satu anime, gitu ya. Nah, itu kayak Avatar, nah itu terdiri dari air, udara, gitu ya. Kemudian tanah, sinar matahari. Nah, itu merupakan hal-hal yang sudah tersedia langsung dari alamnya. Oke. Nah, ketika seseorang menggunakan sumber daya alam, maka seseorang tersebut akan membayar ya, akan membayar balas jasa berupa sewa atau kita sebut dengan rent. Oke. Jadi kalau misalkan seseorang dia itu menggunakan sumber daya alam, maka dia akan membayar sejumlah uang yang kita sebut dengan sewa atau rent. Oke. Nah, yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, kalau kalian lihat di buku paket kalian ya, nah sumber daya manusia ini berkaitan dengan para pekerja, para tenaga kerja yang digunakan produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Oke. Nah, di buku kalian pun juga sama, tenaga kerja nanti akan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan kualitas, dan yang kedua berdasarkan sifatnya. Oke, kalau berdasarkan kualitas nanti tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Oke, ada tenaga kerja yang terdidik. Nah, kalau tenaga kerja yang terdidik, dia itu tenaga kerja untuk menduduki sebuah jabatan harus menempuh pendidikan formal. Oke, contoh, ketika saya mau jadi dokter, maka saya harus menempuh jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, kemudian sarjana kedokteran, dan kemudian mengambil profesi kedokteran. Oke, nah itu yang disebut dengan tenaga kerja yang terdidik. Ketika kita menjabat atau bekerja di sebuah jabatan ya, itu harus menempuh dengan pendidikan formal. Ya. Next, yang kedua ada tenaga kerja yang terlatih atau terampil ya. Terlatih atau terampil. Ini berkaitan dengan soft skill yang dimiliki seseorang. Kayak contoh soft skill-nya itu apa? Contohnya itu kayak perempuan nih, suka menjahit. Nah, itu bagian dari tenaga kerja yang terlatih. Oke. Nah, kemudian apalagi selain menjahit ada juga menyulam ya kayak ngerajut pakaian gitu ya. Nah, itu bagian dari tenaga kerja yang terlatih atau terampilnya di sini. Oke.
Nah, dan yang ketiga itu ada tenaga kerja yang tidak terlatih dan enggak terampil dan tidak terampil. Oke, nah ini salah satu contohnya itu adalah para petugas kebersihan, gitu ya. Nah, para petugas kebersihan itu bisa kita kategorikan sebagai tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifat, tenaga kerja terbagi menjadi dua. Ada tenaga kerja jasmani, berarti lebih mengandalkan fisik, gitu ya, dalam melaksanakan profesinya. Nah, contohnya itu seperti driver, ya enggak? Driver itu harus membutuhkan tenaga yang fit, gitu ya, dalam mengemudikan kendaraan. Yang kedua, ada tenaga kerja rohani, berarti dia lebih mementingkan konsep-konsep ya, ide-ide yang ada di dalam diri mereka. Nah, salah satu contoh dari tenaga kerja rohani itu seperti para manajer, gitu ya. Kemudian kalau kalian mau jadi ustadz atau ustazah gitu ya, bagi yang beragama Islam atau mau jadi pemuka agama kayak pendeta dan lain-lainnya, nah itu juga sama termasuk ke dalam tenaga kerja rohani. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan seseorang nih, oke, kita menggunakan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa, maka kita harus memberikan balas jasanya dong, ya enggak? Nah, balas jasanya kan berupa uang ya. Nah, uang tersebut kita namakan dengan gaji atau upah ya. Kita bisa kita sebut dengan wage, seperti itu. Nah, kemudian setelah faktor produksi asli, kita akan masuk ke dalam faktor produksi turunan. Nah, faktor produksi turunan itu adalah turunannya dari yang asli ya. Jadi kalau misalkan modal itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Seperti itu. Oke, modal di sini nggak hanya berupa uang ya, tapi bisa juga berupa barang. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan modal, maka balas jasa yang akan kita terima itu berupa bunga atau bisa kita sebut dengan interest. Oke. Nah, dan yang terakhir ini adalah kewirausahaan atau skill. Bicara tentang kemampuan seseorang ya untuk memanage sebuah usaha. Kayak gitu. Kita nggak, kalau misalkan usaha kita sudah banyak gitu ya, sudah besar, tenaga kerja kita sudah banyak gitu ya, sumber daya alam kita sudah berkualitas baik, tetapi kalau tingkat manajerial organisasi atau usahanya itu kurang baik, itu juga akan berdampak terhadap hasil akhir usaha kalian gitu ya. Jadinya kalau usaha kalian itu sudah berkembang, sudah pesat banget nih gitu ya omsetnya, maka diikut harus diikutkan dengan kemampuan manajerial yang bagus gitu ya melalui kewirausahaannya di sini. Nah, kewirausahaan itu memiliki balas jasanya berupa laba atau keuntungan ya, atau bisa kita sebut dengan profit. Nah, inilah faktor produksi gitu ya. 4 faktor produksi yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Oke. Nah, kalau misalkan kalian merasa kecepatan atau ada yang ngangom dari pembahasan faktor produksi, boleh banget nanti ditanyakan. Oke. Nah, kemudian tadi produksi itu kan kegiatan yang dilakukan oleh produsen di mana tujuan akhirnya nanti itu untuk mencapai keuntungan, ya enggak? Nah, nanti seorang produsen itu akan ada 4 langkah atau 4 cara ya yang dapat digunakan sama produsen untuk meningkatkan keuntungan. 4 langkah yang dilakukan produsen untuk meningkatkan hasil produksi. Oke, kalau misalkan hasil produksinya itu meningkat, otomatis akan meningkatkan juga gitu ya keuntungan bagi produsen tersebut. Oke, oke kita mulai dari yang pertama.
Nah, langkah yang pertama itu adalah intensifikasi. Oke. Apa tuh intensifikasi? Nah, intensifikasi ini adalah cara yang dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan hasil produksi nah keywordnya itu di belakang, dengan cara dengan cara memperbaiki. Nah, keywordnya di situ ya. Memperbaiki faktor produksi yang sudah ada. Oke. Nah, contohnya, misalkan saya memiliki 10 karyawan. Ternyata 10 karyawan saya itu tingkat produktivitasnya rendah yang disebabkan karena stres ketika bekerja. Nah, mungkin saya bisa tuh melakukan refreshing kepada karyawan saya, gitu ya, berupa jalan-jalan, gitu ya, untuk meningkatkan lagi nih, gitu ya, motivasi untuk bekerjanya. Seperti itu, sehingga tujuan operasional usaha yang saya buat itu bisa tercapai. Oke, nah itu salah satu contoh intensifikasi. Kemudian, contoh yang kedua dari intensifikasi itu adalah kita bisa menggunakan apa namanya bahan baku ya yang berkualitas bagus gitu. Kita tingkatkanlah kualitas bahan baku dari barang yang akan kita buat nanti. Oke, itu salah satu contoh dari intensifikasi. Lanjut yang kedua adalah ekstensifikasi. Nah, ekstensifikasi itu adalah cara yang dilakukan sama produsen ya, gitu. Ini sama kayak yang di atas, cara yang dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara, nah keywordsnya di sini, menambah. Oke, keywordsnya adalah menambah faktor produksi yang baru. Gitu. Menambah faktor produksi yang baru. Oke, nah itulah ekstensifikasi. Contoh, misalkan ketika untuk meningkatkan usaha saya bisa nih ngebeli mesin yang baru supaya output yang dihasilkan semakin banyak. Atau yang kedua contohnya adalah saya bisa membuka cabang di daerah lain atau di kawasan lain supaya hasil produksi yang saya lakukan itu bisa meningkat. Oke, itu contoh dari ekstensifikasi. Next, yang ketiga adalah diversifikasi. Nah, diversifikasi itu adalah cara yang dilakukan oleh produsen ya. Cara yang dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan hasil produksi. Nah, dengan cara keywordsnya itu di sini penganeka ragaman. Oke, penganeka ragaman dari hasil produksi yang dihasilkan ya.
atau dari output yang dihasilkan. Oke, contoh. Misalkan kayak aplikasi ojek online. Nah, pertama kali aplikasi ojek online itu dibuat, itu kan mulanya hanya sebagai ajang atau tempat untuk ya antar mengantar ya, kayak pengantaran orang dari satu tempat ke tempat yang lain, iya nggak? Nah, tetapi sekarang ya di tahun 2024, satu platform dari ojek online itu bisa melakukan banyak hal, ya nggak? Yang pertama bisa antar jemput barang. Yang kedua bisa antar kirim makanan. Yang ketiga bisa sebagai alat pembayaran non tunai, ya enggak? Nah, itu merupakan contoh dari diversifikasinya. Dari satu aplikasi yang semulanya hanya antar jemput orang, tetapi sekarang sudah mulai berkembang gitu. Oke, itu diversifikasi. Nah, dan yang terakhir, yang keempat itu adalah spesialisasi. Oke. Nah, berarti sama lagi cara yang dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan hasil produksi, hasil produksi dengan cara, nah keywordsnya adalah menghususkan, menghususkan memproduksi sebuah barang atau jasa. Jadi dia itu menghususkan akan memproduksi barang atau jasa tersebut aja. Contoh, misalkan, kalau kita dengar dengan brand LG, oke, mungkin kita langsung connect kepada barang-barang elektronik, ya nggak? Oke, karena LG itu kan bisa menghasilkan AC, ya nggak? Bisa menghasilkan TV, bisa menghasilkan kulkas, dan lain-lainnya, ya nggak? Oke, tetapi kita nggak pernah denger nih, gitu ya, mobil yang mereknya LG. Nah, itu merupakan bagian dari spesialisasi. Gitu ya, berarti LG itu sudah menspesialkan brand mereka itu hanya untuk menghasilkan barang-barang elektroniknya aja. Oke? Nah, itu adalah arti dari spesialisasi. Oke. Sampai sini aman? Oke, silakan kalian SS sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke? Nah, intinya kalau ada yang kurang paham atau kecepatan dalam video kali ini, boleh banget kalian tanyakan ketika di kelas atau di luar kelas. Oke? Nah, yang ketiga, nah, pada kali ini bicara tentang teori dari produsen. Kayak kalian nggak usah ngebingungin bentuk kurvanya ya. Kalian cukup ingat di ciri-ciri dan di notes-nya aja. Oke? Nah, kita mulai dari teori kardinal yang pertama. Ciri-cirinya adalah seorang produsen hanya menggunakan satu faktor produksi aja. Tadi kita udah ngebahas ada dua macam faktor produksi, ya nggak? Ada SDA, ada asli dan ada turunan. Asli terdiri dari SDA dan SDM. Nah, sedangkan turunan ada modal dan kewirausahaan. Berarti totalnya ada 4 faktor produksi. Nah, dari 4 faktor produksi SDA, SDM, modal dan kewirausahaan, kalian itu cukup memilih satu faktor produksinya aja. Oke, bisa SDA-nya doang, bisa SDM-nya doang, ataupun yang lain. Aman? Nah, ciri yang kedua itu adalah karena kalian menggunakan satu faktor produksi aja, maka penggunaannya itu dapat dihitung dengan satuan. Oke? Contoh, misalkan saya menggunakan tenaga kerja. Saya mau rekrut nih tenaga kerja. Nah, otomatis kan ada batasan maksimum berapa orang yang akan saya ambil. Iya nggak? Nah, berapapun angka yang saya ambil itu bisa termasuk ke dalam dapat dihitungnya di sini. Gitu ya. Misalkan saya merekrut 100 tenaga kerja, ya udah 100 itu dapat dihitung.
Saya merekrut 2.000 tenaga kerja. Ya udah, itu masih bisa dapat dihitung karena ada nominalnya. Seperti itu. Oke. Next, yang ketiga itu adalah bersifat subjektif. Nah, kalau sifatnya subjektif itu maksudnya adalah antar produsen akan berbeda dalam penggunaan faktor produksinya mereka. Contoh, ada PTA yang usahanya sudah berkembang dengan pesat, ada PTB yang usahanya masih usaha rumahan. Oke, mungkin kalau kita ngelihat dari tenaga kerja, pasti banyak kan si PTA, iya nggak? Karena usahanya sudah berkembang dengan pesat tuh, gitu ya. Tapi beda dengan PTB, di mana ya karena dia skalanya masih skala produksi rumahan, sehingga tenaga kerja yang mereka butuhkan itu jauh lebih sedikit ketimbang si PTA. Nah, mereka berdua, dua PT ini kan sama-sama menggunakan tenaga kerja kan ya, sumber daya manusianya. Nah, tetapi bakal berbeda dalam penggunaan atau jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan subjektif. Antar dua perusahaan akan berbeda dalam penggunaan faktor produksi. Oke? Nah, yang keempat ada hukum LDR. LDR di sini bukan hubungan jarak jauh ya. Nah, LDR di sini itu adalah hukum pengembalian, kayak hukum penambahan output yang semakin lama semakin berkurang. Oke, itu maksud dari LDR seperti itu. Sama halnya kayak jabatan deh. Ketika satu jabatan diisi dengan banyak orang, otomatis jabatan itu kurang efektif dalam melaksanakan tupoksinya, ya enggak? Tugas pokoknya. Oke, makanya di dalam sebuah organisasi itu pasti akan dikasih batasan. Kira-kira satu jabatan ini bisa dikerjakan oleh berapa orang sih? Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah supaya si anggotanya ya, yang ada di dalam kelompok tersebut itu bisa efektif dalam melaksanakan tugasnya mereka, gitu ya, dan dapat dioptimalkan gitu dalam pelaksanaan tugas mereka. Jangan sampai nanti saling mengandalkan, gitu. Oke, dan yang terakhir ini adalah akan dianalisis oleh tiga kurva. Kurva yang pertama adalah TP. Nah, TP di sini bukan salah satu mall di daerah Surabaya ya. Gitu, TP di sini itu adalah total produk. Di mana art dari total produk itu adalah jumlah output keseluruhan. Oke, secara keseluruhan yang dihasilkan dari penggunaan satu faktor produksi. Oke. BTW faktor produksi akan saya singkat menjadi FP ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan istilah atau singkatan dari FP, kalian langsung connect nih. Oh, ternyata FP itu adalah faktor produksi. Oke. Next, yang kedua ada namanya kurva AP, yaitu average product. Nah, dari kalimat average, yaitu bicara tentang rata-rata produk yang dihasilkan. Yang dihasilkan dari penggunaan satu faktor produksi. Ya. Nah, nanti AP punya rumus. Rumus AP adalah total produk atau TP-nya tadi dibagi dengan faktor produksi. Atau bisa kita sebut dengan FP. Oke. Nah, ini adalah rumus dari average product. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah akan dianalisis oleh kurva MP. Nah, apalagi itu MP? Nah, MP itu adalah marginal product, yaitu perubahan produknya ya.
perubahan output atau perubahan produknya, perubahan output yang dihasilkan akibat perusahaan menambah ya satu faktor produksi. Jadi kalau perusahaannya itu menambah satu faktor produksi kan akan berakibat berubahnya juga ya total produk yang mereka hasilkan. Nah, itulah yang disebut dengan MP. Nah, MP punya rumus juga. Rumusnya apa? Rumus MP adalah segitiga TP dibagi dengan segitiga FP. Nah, coba nih di matematika. Segitiga itu disebut dengan apa sih? Oke, disebut dengan delta atau bicara tentang selisih. Oke, aman sampai sini ya. Nah, jangan lupa ini adalah notes yang harus kalian ingat. Gitu ya, TP maksimal terjadi ketika MP-nya sama dengan 0. TP-nya turun, otomatis nilai MP sudah bernilai negatif. AP maksimum akan dipotong oleh kurva MP yang sedang turun. Dan yang terakhir, LDR akan terjadi setelah MP maksimum. Oke. Nah, inilah teori kardinal produsen. Oke. Saya rasa kalian pasti pusing banget gitu ya belajar materi tentang kardinal dan ordinal nanti. Nah, seenggaknya kalian cukup ingat di ciri-ciri dan notes-nya aja. Oke, kurvanya nggak usah kalian hiraukan. Nggak usah kalian hiraukan aja. Oke. Next, dan yang terakhir untuk pembahasan kita di kali ini itu adalah teori ordinal produsen. Nah, tadi kalau di kardinal kita kan hanya menggunakan satu dari 4 faktor produksi, ya nggak? Nah, maka kalau ordinal kita akan menggunakan 2 dari 4 faktor produksi. Kayak bisa SDA modal, bisa SDM kewirausahaan, ataupun yang lain. Oke, intinya kalau di ordinal dia menggunakan 2 faktor produksi yang berbeda. Oke. Nah, karena dia itu menggunakan 2 faktor produksi yang berbeda, maka penggunaan dari faktor produksinya itu nggak bisa kita hitung. Cukup kita urutkan aja berdasarkan skala prioritas, gitu ya. Jadinya kalau misalnya kalian lebih mementingkan tenaga kerja, ya udah kalian akan memperbanyak tuh penggunaan SDM-nya ketimbang modal misalnya. Oke? Nah, yang ketiga bersifat objektif karena yang tadi kan berbicara tentang nggak bisa dihitung, hanya diurutkan. Nah, diurutkan berdasarkan skala prioritas, itu kan yang kita lihat adalah objeksi faktor produksinya. Maka itu yang disebut dengan bersifat objektif. Oke? Nah, yang keempat itu adalah terdapat hukum MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution. Oke, Marginal Rate of Technical Substitution itu maksudnya adalah kalau kalian mau menambah satu faktor produksi, maka kalian harus mengurangi. Oke, harus mengurangi satu faktor produksi. Oke, kenapa harus berkurang? Karena substitusi. Oke, substitusi kan pengganti, ya nggak? Kalau kalian nggak pakai A, maka kalian pakai B. Kalau kalian pakai A, maka kalian tinggalkan B-nya. Begitupun dengan MRTS. Kalau kalian mau nambah faktor A, maka harus ngurangin faktor B. Oke? Nah, yang terakhir ciri-ciri dari ordinal itu adalah akan dianalisis oleh 2 kurva, yaitu isocos dan isoquant. Kayak isocos dari kalimat cost yang artinya adalah biaya, gitu ya. Biaya yang sama dari biaya yang sama yang dikeluarkan oleh produsen ya dalam penggunaan 2 faktor produksi yang berbeda. Nah, sedangkan yang kedua adalah isoquant dari kalimat quantity atau jumlah barang. Nah, atau bisa kita sebut juga dengan output ya. Nah, output yang sama ketika menggunakan 2 faktor produksi yang berbeda. Oke. Nah, untuk bentuk kurvanya nggak usah kalian bingungin karena saya nggak
akan nanya tentang kurva, yang saya tanyakan itu hanya di ciri-ciri dan notes yang saya berikan, ya. Dan yang terakhir itu adalah keseimbangan produsen terjadi ketika isoquant bersinggungan dengan isokos. Oke. Bersinggungan itu berarti cuma nempel doang ya. Garisnya isoquant dengan garisnya isokos. Oke. Selesai deh. Nah, dari pembahasan kita di hari ini. Oke. Any question sampai sini? Ania? Oke, intinya kalau misalkan ada yang masih bingung gitu ya, atau masih kecepatan pembahasan videonya, kalian boleh banget menanyakan pembahasan lebih lanjut gitu ya di pelajaran saya atau di luar jam pelajaran saya. Oke? Nah, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita cukupkan. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam dua kegiatan ekonomi, yaitu distribusi dan konsumsi. Oke? Nah, thank you banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.